Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Royhan dengan NIM D1D023084. Di sini saya akan membuat video penugasan PJBL mata kuliah Biodiversitas dan Teknik Konservasi, yaitu mengungkap studi kasus yang ditelusuri dari buku, video, atau PT jurnal penelitian tentang teknik reintroduksi suatu jenis tumbuhan tertentu yang sudah langka, terancam, atau dilindungi pada suatu kawasan konservasi. Baiklah, sekian videonya. Reintroduksi tumbuhan langka dari kebun raya ke kawasan hutan konservasi. Untuk pendahuluan yaitu konservasi tumbuhan merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga keanekaragaman hayati yang saat ini menghadapi berbagai ancaman. Seperti deforestasi, kebakaran hutan, alih fungsi lahan, eksploitasi berlebihan, serta perubahan iklim. Banyak spesies tumbuhan mengalami penurunan populasi secara drastis sehingga keberadaannya di alam semakin terancam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan berbagai strategi konservasi baik secara in situ maupun ex situ. Konservasi in situ ini merupakan upaya pelestarian spesies di habitat aslinya, sedangkan konservasi ex situ ini dilakukan di luar habitat alaminya, seperti di kebun raya, bank benih, arborium, dan rumah kaca. Salah satu bentuk penghubung antara konservasi ex situ dan in situ adalah kegiatan reintroduksi tumbuhan. Reintroduksi tumbuhan sendiri ini adalah kegiatan mengembalikan suatu suatu spesies ke habitat alaminya yang pernah menjadi tempat hidup spesies tersebut dengan tujuan membentuk kembali populasi yang mampu bertahan secara alami. Menurut kajian konservasi tumbuhan ini, reintroduksi dilakukan ketika populasi suatu spesies di alam mengalami penurunan tajam atau bahkan hilang pada suatu kawasan tertentu. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan spesies dari kepunahan, tetapi juga mengembalikan fungsi ekologi yang dimiliki tumbuhan tersebut di dalam ekosistem. Dan selanjutnya, peran kebun raya dalam reintroduksi tumbuhan. Di Indonesia, salah satu lembaga yang berperan besar dalam konservasi tumbuhan yaitu adalah Kebun Raya Bogor dan jaringan kebun raya lainnya yang saat ini berada di bawah pengelolaan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kebun raya berfungsi sebagai tempat konservasi ex situ berbagai jenis tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah. Tumbuhan yang dikoleksi, dipelihara, diteliti, dan diperbanyak disimpan sebagai cadangan genetik apabila populasi alam mengalami penurunan. Kebun raya tidak hanya berfungsi sebagai tempat wisata dan pendidikan, tetapi juga sebagai pusat penelitian konservasi. Berbagai teknik perbanyakan tanaman dilakukan di kebun raya, mulai dari penyemaian biji, stek, cangkok, okulasi, hingga kultur jaringan. Melalui teknik tersebut, jumlah individu tumbuhan langka dapat ditingkatkan sehingga tersedia bibit yang cukup untuk mendukung kegiatan restorasi dan reintroduksi ke habitat alaminya. Studi kasus reintroduksi tumbuhan langka di Taman Nasional Ujung Kulon. Salah satu contoh nyata reintroduksi tumbuhan di Indonesia dilakukan di Kebun Raya Bogor di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Program ini dilaksanakan untuk mengembalikan beberapa spesies tumbuhan langka yang populasinya semakin menurun di habitat alami. Berdasarkan penelitian Robiansa dan Dodo di tahun 2024, terdapat 5 spesies tumbuhan yang terancam yang direintroduksi pada tahun 2009 dan 2014. Spesies tersebut antara lain adalah Diophros macrophylla, Patica batamensis, Insia bijuga, dan beberapa jenis tumbuhan langka lainnya. Bibit yang digunakan dalam program tersebut berasal dari koleksi hidup yang dipelihara di Kebun Raya Bogor. Sebelum ditanam kembali ke habitat alami, bibit dipelihara selama beberapa tahun agar memiliki ukuran yang cukup kuat untuk beradaptasi dengan lingkungan hutan
Seluruh bibit diperiksa kesehatannya dan dipilih individu yang memiliki pertumbuhan terbaik. Selanjutnya yaitu tahap reintroduksi tumbuhan. Yang pertama itu pengumpulan material genetik. Tahapan pertama adalah pengumpulan material genetik berupa biji, anakan alami, atau bagian vegetatif tumbuhan dari populasi yang masih tersisa di alam. Material ini kemudian dibawa ke kebun raya untuk dikembangbiakan. Pengumpulan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu populasi induk yang masih ada di habitat aslinya. Lalu yang kedua, perbanyakan dan penangkaran. Setelah material genetik ini diperoleh, dilakukan proses pembibitan di kebun raya. Pada tahap ini, tanaman dipelihara dalam kondisi yang terkontrol. Faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan media tanam, serta ketersediaan unsur hara diatur agar tanaman dapat tumbuh optimal. Tahap ini sangat penting karena keberhasilan reintroduksi sangat dipengaruhi kualitas bibit yang dihasilkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu aklimatisasi bibit. Sebelum dipindahkan ke habitat alaminya, bibit harus melalui proses aklimatisasi. Aklimatisasi ini adalah merupakan suatu proses penyesuaian tanaman terhadap kondisi lingkungan yang lebih menyerupai ke habitat aslinya. Pada tahap ini, tanaman mulai dibiasakan dengan perubahan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya alami sehingga tidak mengalami stres ketika ditanam di lapangan. Yang keempat yaitu pemilihan lokasi reintroduksi. Lokasi yang dipilih untuk reintroduksi berdasarkan kesesuaian habitat. Penelitian melakukan survei untuk mengetahui kondisi tanah, iklim, topografi, ketersediaan air, serta keberadaan vegetasi pendukung. Habitat yang dipilih ini harus memiliki kondisi yang mirip dengan habitat asli spesies tersebut agar peluang hidup tanaman menjadi lebih tinggi. Dan selanjutnya yaitu penanaman di kawasan konservasi. Bibit ini kemudian dipindahkan ke kawasan konservasi seperti Taman Nasional dan lain-lainnya, lalu ditanam secara langsung di lapangan. Penanaman biasanya dilakukan pada musim hujan agar ketersediaan air mencukupi selama fase adaptasi awal. Pada tahap ini dilakukan pencatatan lokasi tanam, jumlah bibit, ukuran bibit, serta kondisi lingkungan sekitar. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ke-6, monitoring dan evaluasi. Ini adalah tahap terakhir untuk melakukan reintroduksi pemindahan dari kebun raya, penangkaran ke kawasan konservasi. Tahapan terakhir ini adalah monitoring jangka panjang. Ini pengamatan yang akan dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat keberlangsungan hidup pada tanaman, pertumbuhan tingginya, diameter batangnya, kesehatan tanamannya, serta kemampuan berkembang biak. Monitoring ini dapat dilakukan selama bertahun-tahun karena keberhasilan reintroduksi itu tidak hanya dapat dilihat dari tanaman yang hidup, tetapi juga dari kemampuannya membentuk populasi baru secara alami. Lalu, faktor yang menentukan keberhasilan reintroduksi. Keberhasilan reintroduksi dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi itu faktor utamanya adalah kualitas habitat. Nah, di sini jika habitat yang telah mengalami kerusakan berat akibat penebangan, kebakaran, atau invasi spesies asing, maka peluang keberhasilan reintroduksi menjadi rendah. Selain itu, kualitas bibit juga sangat menentukan. Keberhasilan bibit Bibit yang sehat dan memiliki keanekaragaman genetik tinggi biasanya memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik dibandingkan bibit yang lemah. Penelitian di Taman Nasional Ujung Kulon menunjukkan bahwa lokasi dengan tutupan tajuk yang lebih terbuka menghasilkan pertumbuhan bibit yang lebih baik daripada lokasi yang tutupan tajuknya itu rapat.
pada beberapa spesies. Selain itu, keterlibatan masyarakat sekitar dalam menjaga tanaman yang direintroduksi juga terbukti meningkatkan tingkat keberhasilan konservasi. Kendala dalam reintroduksi tumbuhan. Meskipun terlihat sederhana, reintroduksi tumbuhan memiliki banyak tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah tingginya tingkat kematian pada bibit di tahun-tahun awal setelah penanaman. Bibit sering mengalami stres lingkungan akibat perubahan kondisi dari kebun raya ke habitat alami. Selain itu, ancaman berupa kebakaran hutan, gangguan satwa liar, persaingan dengan tumbuhan lain, dan aktivitas manusia juga menghambat keberhasilan reintroduksi. Beberapa program reintroduksi ini membutuhkan waktu puluhan tahun sebelum dapat dinyatakan berhasil. Oleh karena itu, kegiatan reintroduksi harus disertai dengan pengelolaan habitat yang baik serta komitmen monitoring yang panjang. Selanjutnya yaitu manfaat reintroduksi pada tumbuhan ini. Reintroduksi ini memberikan banyak manfaat bagi konservasi karena keragaman hayati. Program ini membantu meningkatkan populasi spesies langka di alam, memperbaiki struktur ekosistem, dan menjaga keseimbangan ekologis, melestarikan sumber daya genetik tumbuhan untuk masa depan. Selain itu, reintroduksi ini dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga tumbuhan langka dan kawasan konservasi. Keberhasilan reintroduksi juga menunjukkan bahwa konservasi ex situ yang dilakukan di kebun raya ini atau penangkaran memiliki peran nyata dalam mendukung konservasi in situ di habitat alami. Dengan demikian, kebun raya tidak hanya menjadi tempat penyimpanan koleksi tumbuhan, tetapi juga menjadi pusat penyelamatan spesies yang terancam punah. Dan kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada materi yang saya jelaskan tadi, reintroduksi tumbuhan ini merupakan salah satu strategi konservasi yang menghubungkan konservasi ex situ dan in situ. Melalui kegiatan ini, tumbuhan langka yang telah diperbanyak di kebun raya dapat dikembalikan ke habitat aslinya di kawasan hutan konservasi. Studi kasus yang dilakukan oleh Kebun Raya Bogor di Taman Nasional Ujung Kulon menunjukkan bahwa keberhasilan reintroduksi dipengaruhi oleh kualitas bibit, kesesuaian habitat, teknik penanaman, monitoring jangka panjang, dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, reintroduksi menjadi langkah penting dalam mencegah kepunahan tumbuhan langka sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem di Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.